Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Olivia dari Lokal B 5 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi sisi penawaran. Yang pertama, pengertian ekonomi sisi penawaran. Ekonomi sisi penawaran adalah teori makroekonomi yang mengendalikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat paling efektif dipupuk dengan menurunkan pajak, menurunkan peraturan, dan mengizinkan perdagangan bebas. Menurut teori ekonomi sisi penawaran, konsumen akan mendapat manfaat dari pasokan barang dan jasa yang lebih besar dengan harga lebih rendah dan lapangan kerja akan meningkat. Kebijakan fiskal sisi penawaran dirancang untuk meningkatkan penawaran agregat sebagai lawan dari permintaan agregat, sehingga memperluas output dan lapangan kerja sambil menurunkan harga. Selanjutnya, ekonomi sisi penawaran melibatkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan penawaran agregat (AS), sebuah pergeseran dari kiri ke kanan. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dengan mendorong apa yang mereka anggap sebagai iklim usaha yang lebih baik melalui deregulasi dan pemotongan pajak yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga menciptakan tingkat permintaan yang lebih tinggi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas keempat faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, lahan, dan kewirausahaan. Kebijakan yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran alami. Beberapa ekonom juga percaya bahwa kebijakan sisi penawaran juga berhasil dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa meningkatkan laju inflasi. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan sisi penawaran tidaklah sempurna. Kebijakan ini sulit diimplementasikan, tidak populer, dan membutuhkan waktu lama untuk mencapai efeknya. Selanjutnya, 3 pilar ekonomi sisi penawaran. Yang pertama ada kebijakan regulasi, kebijakan perpajakan, dan kebijakan moneter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 pilar ekonomi sisi penawaran. Yang pertama, kebijakan regulasi. Para pendukung ekonomi sisi penawaran lebih menyukai intervensi pemerintah yang lebih sedikit di pasar bebas, perspektif laissez-faire khas kaum konservatif. Dengan permintaan yang lebih kecil, hal ini karena mereka tidak percaya bahwa menciptakan permintaan melalui kebijakan pemerintah akan benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi real. Yang kedua, kebijakan perpajakan. Ekonomi sisi penawaran menganjurkan penurunan tarif pajak marginal serta pajak penghasilan yang lebih rendah, yang akan mendorong pekerja untuk bekerja lebih keras. Mereka juga mendukung pajak keuntungan modal yang lebih rendah karena mereka yakin hal ini akan mendorong investor dan wirausahawan untuk menggunakan modal yang mereka yang melimpah dengan cara yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah praktik menambah atau mengurangi jumlah dolar yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu. Federal Reserve dapat menentukan jumlah ini. Ekonomi sisi penawaran tidak percaya bahwa kebijakan moneter membantu mengelola perekonomian secara menguntungkan. Sebaliknya, ekonomi Keynesian cenderung berpendapat bahwa manipulasi jumlah uang beredar diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kemudian, dampak keberhasilan ekonomi sisi penawaran. Pada kurva di samping, kita dapat melihat pergeseran dalam penawaran agregat dari S1 ke S2 yang menunjukkan dampak kebijakan sisi penawaran yang berhasil. Kemudian, dalam jangka pendek, kebijakan sisi penawaran akan berdampak pada penawaran agregat jangka pendek, disingkat SRAS. Kebijakan ini akan menyebabkan pergeseran dari SRAS1 ke SRAS2, peningkatan penawaran agregat. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengakibatkan peningkatan penawaran agregat dan LRAS1 ke LRAS2.
Jadi, inti dari ekonomi sisi penawaran adalah bahwa elemen penentu paling signifikan dari pertumbuhan ekonomi adalah produksi, yaitu pasokan produk. Perspektif ini bertentangan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa jika permintaan konsumen turun dan terjadi resesi, pemerintah harus melakukan intervensi langsung dengan menciptakan stimulus moneter atau meningkatkan pasokan uang atau kredit serta stimulus fiskal, misalnya meningkatkan konsumsi pemerintah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah penggunaan kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.